Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Namanya kami kurang tahu teman-teman. Kami mengetahui video itu dari channel YouTube yang bernama CCTV Aswaja. Di dalam video itu sangat jelas sekali bahwasanya Ustadz Wahabi itu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, lah di sana itu kan beliau mendapat wahyu, kan ya, mendapat wahyu berupa sholat 50 waktu. Kemudian setelah itu beliau turun, bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu setelah itu Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk kembali. Lah pada waktu itu si Ustadz Wahabi itu berkata, berarti di sana jelas letaknya Allah atau tempatnya Allah, katanya. Astaghfirullahalazim. Jadi pemahaman atau akidah Wahabi itu meyakini Allah itu punya tempat, teman-teman. Allah itu bertempat dan letaknya di sana, katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita ini mau mengkaji hadis dan memang berdasarkan keterangan dari para ulama, bukan sesuka jidat kita, teman-teman, maka kita akan paham apa maksud daripada hadis-hadis yang menerangkan Allah di sana, kayak Allah di sini, kayak dan semacamnya. Mari kita bahas di dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Ini karya daripada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki, punya kami di juz kedua, terbitan Nurul Ilm Surabaya Indonesia, tepat di halaman 346. Di sini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kalinya beliau itu kan mendapat kewajiban dari Allah melaksanakan sholat 50 sholat, teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa bertanya, kewajiban apa yang telah diwajibkan kepada umatmu oleh Tuhanmu? Kemudian Nabi kita menjawab 50 sholat setiap hari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berkata, qala irji' ila rabbik fas'alhut takhfif fa inna ummataka la tutiku dzalik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, lalu mintalah keringanan kepadanya, karena umatmu tidak akan pernah mampu. Sebab apa? Aku juga pernah mencoba itu ke Bani Israel, katanya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, faraja'tu ila rabbi, lalu aku kembali lagi kepada Tuhanku. Di sini oleh Al-Allamah Syekh As-Shawi dijelaskan apa yang dimaksud faraja'tu ila rabbi, lalu aku kembali kepada Tuhanku. Qauluhu qala faraja'tu ila rabbi ai ilal makanil ladzi najaitu fihi rabbi. Aku kembali ke tempat di mana di tempat itulah aku bermunajat kepada Tuhanku. Walaisal muradu annallaha fi dzalikal makani. Maksudnya bukanlah Allah ada di tempat tersebut, bukan itu maksudnya. Waraja'alahu, bahkan di sini dijelaskan fa inna tiqada dzalika kufrun. Sungguh meyakini hal semacam itu, meyakini Allah ada di sebuah tempat, itu merupakan kekufuran. Balil muradu annallaha ja'ala hadzal makana mahallan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunajihi fihi. Bahkan maksudnya adalah Allah menjadikan tempat ini atau tempat tersebut sebagai posisi Nabi, sebagai tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermunajat di tempat tersebut kepada Tuhan. Liyujma'alahu baina rif'ataini al-hissiyah wal ma'nawiyah, supaya terkumpullah untuk Nabi Muhammad SAW dua keagungan, dua kemuliaan, yaitu hissiyah dan ma'nawiyah. Jelas sekali dalam kitab ini, yaitu Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, bahwa kafirlah orang
yang mengatakan atau meyakini Allah ada di sebuah tempat. Kafir di sini teman-teman. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, ini karangan daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepat di juz ke-14 halaman 410 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Silakan cek sendiri bagi yang punya. Apa kata di sini teman-teman? Di sini dijelaskan oleh beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip ungkapan daripada Syekh Al-Khattabi. Thumma qala al-Khattabi wa fi hadzal hadithi lafzatun ukhra tafarrada bi syarikun aidan lam yadhkurha ghairuhu wa hiya qawluhu fa'ala bihi, yakni Jibril ilal Jabbari ta'ala faqala wa huwa makanuhu ya rabbi khaffif anna qala wal makanu la yudhafu ila Allah ta'ala innama huwa makanun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi alladhi qama fihi qabla hubutihi intaha. Jadi menurut Imam Al-Khattabi, tempat tersebut tidak dimudhafkan kepada Allah Ta'ala, hanya saja tempat itu diidofakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatnya Nabi itu maksudnya teman-teman. Kemudian wahadzal akhiru muta'ayyanun, dan penjelasan terakhir ini sangat jelas, walaisa fis siyaqi tasrihun bi idhafatil makani ila Allah Ta'ala, dan di sana sama sekali tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan bahwa tempat itu diidhafakan kepada Allah, bukan, tetapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga dijelaskan faqala al-qadhi Iyad fi syifa idhafatud dunuwi wal qurbi ila Allah Ta'ala au minallahi laisa dunuwa makanin wala qurba zamanin wa innama huwa bin nisbati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ibanatun li azimi manzilatihi wa syarifi rutbatihi wa bin nisbati ila Allah azza wa jalla ta'nisun li nabiyhi wa ikramun lahu wa yuta'awwalu fihi ma qaluhu fi hadithin yanzilu rabbuna ila samai wa kadza fi hadithin man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa qala ghairuhu ad-dunu majazun anil qurbil ma'nawiyyi li izhari azimi manzilatihi inda rabbih ta'ala. Jelas sekali bahwa Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan dalam kitab Asy-Syifa, idhafatud dunuwi wal qurbi ilallahi ta'ala au minallahi laisa dunuwa makanin wala qurba zamanin. Dekat ketika diidhafakan kepada Allah, maksudnya bukanlah dekat secara tempat atau dekat secara waktu, bukan seperti itu. Wa innama huwa bin nisbati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ibanatun li azimi manzilatihi wa syarifi rutbatihi. Hanya saja dekat itu ketika dinisbatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penjelasan terhadap agungnya posisi nabi, mulianya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Dan ketika dekat itu dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah ta'nisun li nabihi wa ikramun lahu, tempat apabila dilarikan kepada Allah, yaitu Allah memuliakan nabinya. Begitulah seharusnya dalam memahami kalimat dekat. Wa yuta'awwalu fihi ma qaluhu fi haditsin yanzilu rabbuna ilas samai. Begitu juga setiap apapun yang diucapkan oleh para ulama maka harus ditakwil ke sana, yaitu dekat secara apa? Ikram atau secara maknawiyah. Contoh dalam hadis yanzilu rabbuna ilas sama, Tuhan kami turun ke langit. Bukan berarti turun-turun kayak orang-orang itu teman-teman, bukan seperti itu. Wa kadza fi haditsin man taqarraba minni shibron taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekati aku shibron sejengkal, maka aku akan mendekati dia dengan dhira'an, satu dhira'. Wa qala ghairuhu ad-dunu majazun anil qurbil ma'nawi li idhari azimi manzilatihi inda rabbih ta'ala. Ulama yang lain menyatakan dekat itu sebenarnya cuma majaz tentang dekatnya maknawiyah, yaitu untuk menampakkan keagungan posisi Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas ulama mengatakan bahwa
tempat itu bukan tempatnya Allah, sebab Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak pernah mengambil posisi tempat. Yang dimaksud tempat itu adalah tempatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam tafsir As-Sawi ini sangat jelas, orang yang meyakini bahwa Allah ada di tempat tersebut, maka keyakinan semacam itu kafir, kufur. Jelas dan tegas sekali Syekh Al-Allamah As-Sawi menyatakan kafirnya orang yang meyakini Allah berada di sebuah tempat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah ketika kita ingin memahami hadis, maka bacalah keterangan para ulama. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah itu dekat. Ya, waspada, waspada. Contoh, man taqarraba minni shibron taqarrabtu minhu dzira'an. Barang siapa yang mendekati aku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatinya dengan satu dzira'. Apa maksud dekat? Yang jelas bukan dekat kayak fisik ini teman-teman, bukan. Itu secara maknawiyah, secara maknawi, bukan secara hissiyah, bukan secara indrawi. Allah tidak pernah bertempat, Allah tidak pernah bertempat. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang insya Allah inilah yang selamat. Kita tidak meyakini Allah ada di sebuah tempat, bahkan haram bagi kita menetapkan sebuah tempat, menetapkan sebuah arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yaqulun. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.